Adegan dimulai dengan memperlihatkan saat itu di rumah Guli yang meminta izin kepada nenek Kalyani karena Guli akan mengantarkan bibit-bibitan kepada para petani. Saat itu pun nenek Kalyani mengatakan kalau jarak dari rumah ke tempat perkebunan itu sangatlah jauh. Namun saat itu Guli ini disarankan untuk menggunakan mobil jeep yang diantar oleh sang supir. Nenek Kalyani pun saat itu mengizinkan Guli untuk mengantarkan bibit-bibitan itu dengan tanda kutip hati-hati di jalan. Singkat cerita di perjalanan saat itu, Guli tengah naik mobil jeep. Namun sayangnya mobil yang dia naiki mogok guys. Dan saat itu juga Pak supir ini mengatakan kalau mobilnya ini harus dibenerin sama mekanik. Dan saat itu Pak supir mengatakan kalau dia akan mencari mekanik ke sebuah pedesaan. Jaraknya hanya sekitar 15 menit jalan sini. Saat itu pun Guli ditinggalkan oleh Pak supir sendirian. Nah, di sana terlihat nenek Kalyani yang baru saja pulang dari pasar. Dia menelpon Guli. Sudah sampai mana? Apakah sudah sampai rumah katanya. Namun Guli mengatakan kalau mobilnya mogok guys. Dan nenek Kalyani pun mengatakan kepada Guli kalau nenek Kalyani akan datang secepatnya untuk menjemput Guli. Karena di tempat di mana Guli berada itu sangat berbahaya. Di sana banyak kejahatan guys. Nah, sambil menunggu nenek Kalyani, Guli akan menunggu nenek Kalyani di sebuah kuil. Namun saat dia berjalan melihat sebuah gubuk, dan di sana ada terdengar beberapa orang yang sedang berbicara atau mengobrol. Guli pun merasa penasaran, lalu dia menghampiri gubuk itu untuk melihat siapa yang mengobrol di dalam gubuk itu. Dan ternyata dia adalah anaknya Hetsing guys. Mereka sedang melakukan berkonspirasi ya, dan di sini mereka ini sedang berkonspirasi atau merencanakan rencana jahat kepada keluarganya nenek Kalyani. Sehingga saat itu pun Guli langsung saja merekam aksi pembicaraan dari anaknya Hetsing. Namun saat itu ada panggilan masuk ke HP-nya Guli. Ternyata dari nenek Kalyani yang mengatakan kalau dia sudah hampir sampai, mungkin sekitar 5 menit lagi. Nah, saat itu pun Guli merasa panik, takut ketahuan ada bunyi suara handphone atau panggilan masuk. Namun syukur alhamdulillahnya mereka semua atau anaknya Hetsing dan kawan-kawan tidak mengetahui itu guys. Guli pun langsung melanjutkan rekaman videonya karena akan menjadikan bukti ya, karena mereka berniat jahat kepada keluarga nenek Kalyani. Namun sayangnya tak lama kemudian terlihat seorang pria yang anak buahnya anak Hetsing ini datang. Melihat ada Guli di luar lagi mengintip, dia pun langsung menangkapnya. Sontak saat itu Guli pun langsung ketakutan karena semua orang langsung mengepung dirinya dan mengatakan kalau mereka akan bersenang-senang. Sementara di sisi lain terlihat nenek Kalyani yang baru saja tiba dan menemukan mobil yang dipakai oleh Guli. Namun Guli tidak ada di sana karena Guli sedang mau diperkaos guys, atau kosa oleh anaknya Hetsing. Sungguh bejat sekali ya guys. Saat itu nenek Kalyani berinisiatif dia akan mencari Guli karena firasatnya buruk guys. Dan benar saja dia menemukan kain sari milik Guli yang terjatuh di tanah. Nenek Kalyani melihat ada sebuah gubuk dan di sana terdengar ada teriakan-teriakan. Dan benar saja, di sana ada Guli yang mau diperkaos oleh beberapa orang pria termasuk anaknya Hetsing, saingannya keluarga nenek Kalyani dalam partai politik guys. Saat itu nenek Kalyani melihat ada sebuah tembakan atau senapan, dia pun langsung mengambil senapan itu dan menodongkan ke semua pria yang ada di sana yang mau memperkaos Guli. Nenek Kalyani mengatakan, angkat tangan kalian, jika tidak aku dorlok kalian. Mereka semua pun nurut karena takut ditembak, takut dibedil di kepalanya sama nenek Kalyani. Nenek Kalyani menggiring mereka semua masuk ke dalam kamar yang ada di dalam gubuk itu dan menyuruh mereka untuk menutup pintunya. Lalu nenek Kalyani pun mengunci pintu itu dan berniat langsung melarikan diri. Guli saat itu menangis dan memeluk nenek Kalyani sambil ketakutan guys. Namun di sini nenek Kalyani langsung saja mengambil HP-nya dan memerintahkan supirnya untuk menjemput dirinya di gubuk yang ada di dekat situ katanya guys. Kau cepat datang ke sini karena di sini banyak orang jahat. Begitu ungkap nenek Kalyani. Si supir itu pun langsung saja nancep gasnya untuk menjemput nenek Kalyani. Sementara nenek Kalyani dan Gulil saat itu langsung melarikan diri dari rumah itu karena takut anaknya Hetsing ini ngamuk. Dan benar saja pada saat Guli dan nenek Kalyani hendak masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri, anaknya Hetsing berhasil keluar dari gudang itu dengan membawa tombak di tangannya dan menggunakan motor odong-odong dan juga ngebut guys. Dia ngebut banget pakai motor itu sambil mau menombak Guli karena Guli tahu kebusukan tentang dia yang berniat jahat kepada keluarga nenek Kalyani. Nah, saat itu pun nenek Kalyani langsung ngeker dadanya anak dari Hetsing ini dan langsung saja menembakkan senapan itu tepat di dadanya pada saat dia mau menombak Guli guys.
Saat itu anaknya Hetsing pun terpental dan motornya terperosok, nyerosot langsung nyeleding si Guli guys. Guli saat itu terkena hempasan motor itu, lalu Guli saat itu terjatuh dan terbentur kepalanya di spakbor. Sehingga membuat kepala Guli pun pusing lalu dia pingsan guys. Sang supir mencoba mengangkat Guli ke dalam mobil sementara anaknya Hetsing terlihat terkapar tidak berdaya. Si supir mengatakan kalau dia nampaknya sudah meninggal dunia guys. Nenek Kalyani menjadi syok di sini karena seumur-umur baru kali ini dia mendapatkan musibah seperti ini sampai-sampai Nenek Kalyani membunuh seseorang. Nenek Kalyani pun sangat tidak percaya kalau tangannya sudah merenggut nyawa seseorang guys. Lalu tak lama kemudian terlihat anak buahnya anak Hetsing ini datang guys. Mereka sangat ketakutan karena takut dimarahin sama bapaknya yaitu Hetsing karena mereka tidak bisa menjaga anaknya. Pada saat itu terlihat Nenek Kalyani langsung saja tancap gas kabur melarikan diri dari rombongan-rombongannya Hetsing itu. Nah guys, untuk kelanjutan ceritanya pasti akan semakin seru, makanya jangan lupa subscribe.